Sebelumnya kami permaklumkan dulu Bapak Kepala Dinas Kominfos tidak bisa hadir hari ini, jadi beliau menugaskan saya, Kepala Bidang Persandian untuk membacakan sambutan beliau. Semoga berarti. Terima kasih. Sambutan Kepala Dinas Kominfos dalam sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan klasifikasi data sesuai resiko. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya Tahaye. Yang kami hormati Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital Kemkodigi Republik Indonesia, narasumber dan serta undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puja pangastuti anggayu bahagia kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta warna gurahannya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk menghadiri kegiatan yang sangat penting ini, yaitu sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan klasifikasi data sesuai risiko berdasarkan Permenkomdigi nomor 5 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik. Atas nama pemerintah Provinsi Bali, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin. Semoga kesejukan dan kedamaian vibrasi Pulau Bali dapat mencerahkan kita semua sehingga apa yang menjadi tujuan kegiatan ini dapat tercapai. Hadirin yang saya hormati, transformasi digital telah menjadi keniscayaan bagi bangsa-bangsa di dunia, termasuk di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital, baik melalui platform komunikasi, perdagangan elektronik, transportasi maupun layanan publik telah membuka peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat kemajuan bangsa. Namun perkembangan digital juga menghadirkan tantangan baru, khususnya terkait pelindungan data pribadi masyarakat. Hampir setiap aktivitas digital kita, mulai dari transaksi hingga interaksi sehari-hari, tidak lepas dari pemrosesan data. Oleh karena itu, isu perlindungan data menjadi sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik serta keberlangsungan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui, terbitnya Permen Komdigi nomor 5 tahun 2025 ini membawa implikasi besar dalam tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik di lingkup instansi pemerintah. Salah satu muatan penting di dalamnya adalah kewajiban penyelenggara sistem elektronik PSE, lingkup publik, untuk melakukan klasifikasi data sesuai risiko. Hal ini ditegaskan bahwa klasifikasi data menjadi dasar bagi pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan data elektronik pada pusat data nasional maupun instansi. Klasifikasi ini tentu bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa data yang kita kelola benar-benar terlindungi sesuai tingkat risiko yang ada. Mulai dari data yang sifat terbuka, terbatas, hingga tertutup, semuanya harus dinilai secara objektif melalui self-assessment dengan mengukur dampak terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, serta potensi dampaknya terhadap kepentingan nasional, organisasi, maupun individu. Hadirin yang berbahagia, visi pembangunan Bali yaitu Nangun Satkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru mempunyai 6 bidang prioritas pembangunan Bali 5 tahun ke depan, di mana Pulau Bali menjadi pulau digital. Bali Pulau Digital merupakan salah satu bidang tersebut. Menciptakan Bali Pulau Digital atau Bali Semesta Digital mempunyai kebijakan dari hulu sampai hilir, dari mulai pengembangan infrastruktur digital di seluruh wilayah Bali, meningkatkan keterampilan digital masyarakat sampai kepada pemanfaatan kemajuan teknologi digital untuk memperkuat adat tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. Pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Dinas Kominfos Provinsi, dan beberapa perangkat daerah lainnya di lingkup pemerintah provinsi yang mempunyai aset informasi berupa perangkat lunak dan menjadi PSE sudah melakukan beberapa upaya yang merupakan rekomendasi dari Badan Siber dan Sandi Negara, diantaranya adalah melakukan pendataan terhadap aset informasi yang ada di seluruh Pemprov Bali untuk kemudian dilakukan penilaian aset terhadap segitiga CIA, confidentiality, integrity, dan availability.
serta melakukan kategorisasi sistem elektronik untuk menentukan standar apa yang harus dipenuhi. Dan pada akhirnya seluruh aset dilakukan manajemen risiko keamanan. Tentunya hari ini semua upaya-upaya tersebut akan mengalami penebalan lagi dengan adanya tools klasifikasi data berdasarkan risiko dari Kemkomdikti. Kita semua sepakat bahwa seluruh upaya ini bertujuan untuk dapat memperkuat tata kelola data pemerintah, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjaga kedaulatan data bangsa kita. Hadirin yang berbahagia, akhir kata kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang nyata, serta memperkuat komitmen kita dalam membangun tata kelola perlindungan data yang matang dan berkelanjutan. Memang tidak ada jaminan keamanan 100% di dunia siber. Namun dengan melakukan berbagai upaya pengamanan sedari awal, security by design, serta dengan terus melakukan penguatan pada rantai terlemah dari sistem, yaitu manusia sebagai pengguna sistem, security without you is not complete, dan kolaborasi semua stakeholder keamanan, astungkare, keamanan data dapat kita jaga dengan baik. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Bali, Gede Pramana. Dan terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas sambutan pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan kegiatan dari Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Ibu Mira Taiba, yang pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Bapak Aris Kusdaryono, yang sudah bersama kita secara online. Kepada Bapak Aris, kami persilakan. Terpadu, aman, dan andal. Menjawab kebutuhan itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup publik. Peraturan ini berlaku untuk seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, yang menyelenggarakan sistem elektronik untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Ruang lingkup peraturan ini sangat komprehensif, yaitu mencakup 6 hal utama, diantaranya: pertama, kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup publik. Kedua, tata kelola dan moderasi informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Ketiga, pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen yang dilarang. Keempat, penyelenggara nama domain instansi. Kelima, klasifikasi data sesuai data risiko. Dan keenam, pembinaan serta pengawasan penyelenggara sistem elektronik publik. Dari keenam ruang lingkup tersebut, yang menjadi topik fokus pembahasan kita hari ini adalah terkait klasifikasi data sesuai risiko, yang menjadi penting karena data adalah aset strategis bangsa. Data menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu, data tidak boleh dikelola sembarangan, harus ada standar, tata kelola, dan mekanisme perlindungan yang jelas. Dalam peraturan ini, data dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yakni data terbuka, data terbatas, dan data tertutup. Data terbuka adalah data dengan resiko rendah, di mana data jenis ini dapat diakses publik luas, penyimpanan tidak wajib terenkripsi, tapi tetap juga harus dijaga keaslian dan keutuhannya. Publik dapat mengunduh dan menyimpan di berbagai media, sehingga keterbukaan informasi dapat berjalan. Data terbatas adalah data dengan resiko sedang, di mana penyimpanan wajib dalam keadaan terenkripsi, baik di pusat data instansi maupun saat pengiriman melalui jaringan intra pemerintah. Akses hanya dapat diberikan dengan persetujuan wali data, dan data ini hanya boleh diunduh serta disimpan dalam media terenkripsi. Data tertutup adalah data dengan resiko tinggi, di mana penyimpanannya harus dalam wadah terenkripsi di pusat komputasi instansi. Pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan dilakukan dengan mekanisme akses yang sangat ketat. Data ini tidak boleh dikirim melalui media apapun atau keluar dari jaringan.
akses hanya boleh diberikan kepada pihak yang berwenang dengan pengawasan penuh dari wali data. Dengan kata lain, klasifikasi bukan sekedar label administrasi, tetapi juga menentukan bagaimana data disimpan dan bagaimana data boleh diakses. Untuk memudahkan gambaran, mari kita pakai analogi sederhana saja. Tidak semua barang yang kita miliki harus masukkan dalam berangkas. Barang-barang sehari-hari cukup kita letakkan dalam lemari, sedangkan barang-barang berharga seperti emas, dokumen penting harus kita simpan dalam berangkas. Prinsip yang sama berlaku untuk data publik. Ada data yang bisa diakses secara luas, tetapi ada juga yang wajib mendapat perlindungan berlapis dengan inskripsi, kontrol akses, sampai dengan audit berkala. Klasifikasi data ini sangat berkaitan erat dengan agenda besar kita, yaitu penyelenggaraan Pusat Data Nasional. Secara garis besar, Pusat Data Nasional adalah rumah besar data pemerintah, namun rumah besar ini tidak berfungsi baik kalau kita tidak memiliki klasifikasi data yang jelas. Tanpa klasifikasi data, semua data sektor publik akan menumpuk tanpa prioritas, dan itu berisiko besar. Dengan klasifikasi data sesuai risiko, diharapkan kinerja Pusat Data Nasional bisa berfungsi lebih optimal, di mana data strategis disimpan dalam berangkas digital, sementara data yang bersifat umum tetap bisa diakses untuk mendukung transparansi, inovasi, dan pelayanan publik. Dalam praktiknya, penyelenggara sistem elektronik publik punya beberapa kewajiban, mulai dari melakukan identifikasi dan menetapkan klasifikasi data melalui self-assessment, menjamin keamanan sesuai klasifikasinya, menetapkan standar operasi prosedur perlindungan data, mendorong interoperabilitas antar instansi untuk menghindari duplikasi, maupun kewajiban-kewajiban lainnya yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman di Direktorat Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendalami bagaimana penerapan klasifikasi data penyelenggara sistem elektronik lingkup publik dilakukan. Penjelasan ini sangat penting karena akan menjadi acuan bagi kita semua dalam melaksanakan kewajiban regulasi, menjaga keamanan data, sekaligus memastikan interoperabilitas antar instansi. Kegiatan pada hari ini tidak hanya tentang melaksanakan aturan, namun lebih dari itu adalah tentang bagaimana kita memastikan pelayanan publik berjalan lebih baik, sekaligus memperkuat fondasi transformasi digital pemerintahan. Kami berharap melalui forum ini kita bisa menyamakan pemahaman sekaligus menerapkan praktik-praktik terbaik agar implementasi klasifikasi data benar-benar aktif. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan lebih bermanfaat dan kedepannya akan menjadi pemerintah digital lebih baik. Terima kasih. Kami buka acara bimbingan teknis klasifikasi data penyelenggara sistem elektronik lingkup publik untuk pemerintah daerah. Kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Waalaikumsalam Santi, Om. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Aris Kusdaryono yang sudah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya, demi kelancaran kegiatan kita pada hari ini, marilah kita memanjatkan doa bersama. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Lutfi Turmuzi. Kepada Bapak Lutfi, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Lutfi. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan selesainya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara pembukaan sosialisasi dan bimbingan teknis pada pagi hari ini. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital, Bapak Aris Kusdaryono yang sudah hadir secara online. Bapak Ibu mohon izin, sebelum kita memasuki ke sesi paparan dan sesi diskusi, mohon izin untuk kita bisa berfoto terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, memasuki agenda berikutnya, marilah kita bersama-sama menyimak sosialisasi dan bimbingan teknis klasifikasi data sesuai resiko berdasarkan Permenkom Digi nomor 5 tahun 2025 tentang PSE lingkup publik
yang akan disampaikan oleh tim kebijakan tata kelola SPBE dan layanan pendaftaran PSE lingkup publik. Untuk itu, mohon izin kami mengundang kedua narasumber kita pada hari ini, kepada Ibu Eka Medista Simanjuntak, selaku Ketua Tim Kebijakan Tata Kelola SPBE dan Layanan Pendaftaran PSE Lingkup Publik, serta Bapak Trian Kristiawan, selaku PIC Klasifikasi Data Sesuai Resiko dan Layanan Pendaftaran PSE Lingkup Publik. Kami persilakan untuk dapat duduk di atas. Terima kasih. Baik, kita langsung masuk saja ke pemaparan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak PM Permenkom Giji nomor 5 tahun 2. Cek ya. Nomor 5 tahun 2015 tentang registrar nama domain instansi penyelenggara negara dan juga peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 10 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara ini sudah dinyatakan tidak berlaku. Jadi Permen 5 tahun 2025 ini memang banyak muatannya Bapak Ibu ya, ada tentang kewajiban pendaftaran PSE lingkup publik, kemudian tata kelola moderasi konten, pemutusan akses, penyelenggara nama domain, dan juga klasifikasi data yang kita bahas saat ini, dan juga ada bab khusus tentang pembinaan dan pengawasan. Nah, untuk hari ini kami hanya mengambil sebagian kecil dari PM5, hanya tentang di bab 6 yaitu tentang klasifikasi data. Di mana kalau Bapak Ibu sudah mengunduh peraturan menteri ini, boleh itu ada berapa pasal Mas Trian? 100 pasal lebih dan lampirannya juga cukup banyak. Jadi sehingga kalau dibaca secara keseluruhan agak lumayan membingungkan mungkin ya, karena sepotong-sepotong begitu. Jadi khusus untuk hari ini kita membahas klasifikasi data, nanti akan kita lihat apa saja kaitannya. Ya. Klasifikasi data ini terkait dengan muatan pendaftaran sistem elektronik. Jadi hasil dari klasifikasi data itu adalah data terklasifikasi dalam pendaftaran sistem elektronik menjadi syarat. Bapak Ibu. Mungkin saya boleh tanya Dinas Kominfo yang sudah hadir di sini, apakah sudah pernah mendaftarkan sistem elektronik yang dikelola? Kalau data kami sih sudah. Kayak Provinsi Bali ada berapa Pak? Iya betul. Ya. Nah, kalau di PM 10 sebelumnya, Permenkom Giji nomor 10 tahun 2015 itu tidak ada syarat untuk mendaftarkan sistem elektronik klasifikasi data ini. Tapi di Permenkom Giji ini menjadi salah satu syarat, Pak. Ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan tanda daftar PSE, itu menjadi syarat lagi bagi clearance. Mungkin buat pemerintah daerah belum familiar ya Bapak Ibu ya, karena memang belum dilaksanakan ya untuk pemerintah daerah ya Mas. Tapi untuk kementerian lembaga clearance ini sudah diterapkan. Jadi kalau tidak ada tanda daftar PSE tidak bisa di clearance, tidak bisa keluar surat rekomendasinya. Jadi harus klasifikasi data, mendapatkan tanda daftar, baru mendapatkan rekomendasi clearance, begitu alurnya. Ya, kemudian ada kaitannya apalagi dengan penempatan data. Data tadi mungkin sudah kita simak sekilas bahwa data klasifikasi nanti akan ditempatkan pada pusat data nasional ataupun di instansi. Ya. Klasifikasi data sesuai resiko ini bisa kita lihat definisinya dari pasal 1 angka 10 di Permenkom Giji nomor 5 tahun 2025. Klasifikasi data sesuai resiko adalah proses untuk menentukan kelompok data dari semua jenis data elektronik yang dimiliki oleh PSE lingkup publik sesuai dengan resiko yang ditimbulkan.
Ya. Di pasal 60 ini kita bagi menjadi beberapa bagian ruang lingkup dari bab 6 ini. Yang pertama itu tentang data terklasifikasi, kemudian siapa pelaksana klasifikasi data sesuai resiko, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian pengelolaan, pemrosesan dan atau penyimpanan data terklasifikasi, lalu tindak lanjut klasifikasi data sesuai resiko, dan terakhir retensi data. Kita akan bahas satu persatu. Ya, kita akan mengenal istilah ini nanti di pasal-pasal berikutnya. Data terklasifikasi adalah kelompok data elektronik yang sudah diklasifikasi sesuai dengan tingkat risiko. Di pasal 61, dalam melakukan klasifikasi data sesuai risiko, PSC lingkup publik harus yang pertama, ini memastikan data elektronik dapat diakses oleh pihak berwenang. Yang kedua, memastikan kerahasiaan dan keamanan data elektronik yang dikelola, diproses dan atau disimpan di pusat data nasional dan instansi. Lalu mengapa tadi klasifikasi data ini selalu disinggung? Karena memang di pasal 62 dijelaskan bahwa PSC lingkup publik wajib. Jadi tidak boleh tidak dilakukan ya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa hukumnya apa sih Mas? Kalau wajib itu ada sanksinya ya? Ada sanksinya. Jadi karena dinormakan di pasal 62, jadi Bapak Ibu memang mempunyai kewajiban untuk melakukan klasifikasi data sesuai resiko. Nah, menjadi dasar untuk pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan data di pusat data nasional dan dilakukan terhadap data elektronik yang dikelola oleh PSC lingkup publik. Ya, tahapannya ini boleh kita lihat. Pertama, menentukan data elektronik yang akan diklasifikasi, lalu menilai kriteria dampak terhadap data elektronik, kemudian menghitung nilai rentang pada data elektronik yang diklasifikasi, lalu menetapkan kelompok klasifikasi, dan menyerahkan klasifikasi data sesuai risiko kepada wali data. Jadi yang melakukan klasifikasi adalah produsen data. Siapa saja produsen data Bapak Ibu? Perangkat daerah. Kalau di Dinas Kominfo sendiri siapa saja? Semua bidang. Begitu ya? Iya. Di pasal 63, PSC lingkup publik harus menggunakan data terklasifikasi yang menjadi bagian dari daftar data yang ditetapkan oleh pimpinan instansi atau kepala daerah sesuai Perpres 39 2019 tentang Satu Data Indonesia. Jika data terklasifikasi belum ditetapkan, pembahasan data terklasifikasi dilaksanakan melalui mekanisme Forum Satu Data Indonesia sesuai Perpres 39 2019. Dan jika pembahasan data terklasifikasi terdapat perselisihan, penyelesaian dilaksanakan melalui mekanisme Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat. Hasil pembahasan klasifikasi data sesuai risiko dilaporkan kepada Forum SDI tingkat pusat. Hasil pembahasan kelas data pada ayat 3 yang tadi, apabila melalui mekanisme Forum Satu Data, itu mencakup daftar data yang menjadi data prioritas yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dan nanti ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan Forum Satu Data tingkat pusat itu dilaksanakan sesuai dengan Perpres 39 2019 tentang Satu Data Indonesia. Ya. Selanjutnya pada bagian yang kedua, tadi mungkin sudah disampaikan di dalam sambutan Pak Kepala Dinas dan juga sambutan Pak Direktur secara singkat bahwa data terklasifikasi terdiri atas, kita bagi menjadi 3 Bapak Ibu, data elektronik terbuka, terbatas, dan tertutup dengan level risiko masing-masing. Untuk terbuka itu rendah, terbatas itu sedang, tertutup itu tinggi. Bagaimana kita menentukannya? Itu nanti kami memberikan sebuah tabel, dua tabel ya Mas ya, di dalam lampiran. Itu nanti bagaimana kita cara menghitung resiko dari masing-masing data elektronik.
Nanti itu akan dijelaskan di belakang. Lalu data terklasifikasi merupakan arsip, sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Nah, kalau untuk pasal 65 sampai pasal 72 ini pelaksana klasifikasi data sesuai risiko untuk instansi pusat mungkin tidak perlu kami sampaikan karena ini tidak berhubungan langsung dengan pemerintah daerah. Lanjut untuk pasal 73, ya. Pelaksana klasifikasi data sesuai risiko pemerintah daerah ini dilakukan oleh siapa saja? Ini ada 8. Yang pertama kepala daerah, yang kedua pejabat instansi, yang ketiga pembina data tingkat daerah, yang keempat wali data tingkat daerah, yang kelima wali data pendukung, yang keenam produsen data tingkat daerah, yang ketujuh forum satu data Indonesia tingkat daerah, dan yang terakhir forum satu data Indonesia tingkat pusat. Di pasal berikutnya ini masing-masing fungsi dari pelaksana klasifikasi data sesuai risiko pemerintah daerah. Di pasal 74, fungsi kepala daerah itu apa? Yang pertama menetapkan data terklasifikasi dan hasil klasifikasi data. Kemudian memberikan persetujuan akses data elektronik untuk data elektronik tertutup. Kemudian di pasal 75, pejabat instansi fungsinya adalah yang pertama mengkoordinasikan pelaksanaan klasifikasi data sesuai risiko minimal mengenai penyusunan inventaris data elektronik yang akan dilakukan klasifikasi, kemudian jadwal pelaksanaan klasifikasi, proses penetapan, dan menyampaikan data terklasifikasi dan hasil reklasifikasi ke kepala daerah untuk ditetapkan, dan memberikan persetujuan atas usulan peninjauan kembali. Nah, pejabat instansi di sini merupakan koordinator forum satu data Indonesia tingkat daerah sesuai Perpres 39 2019 tentang SDI. Kalau di tempat Bapak Ibu, kalau boleh tahu koordinator forum satu datanya siapa ya Pak? Koordinator. Pasal 76, ini fungsi pembina data tingkat daerah. Fungsinya adalah memberikan rekomendasi dan pembinaan klasifikasi data sesuai risiko dalam lingkup penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah. Lalu wali data tingkat daerah. Apa saja fungsinya? Yang pertama, mengumpulkan data terklasifikasi dari produsen data tingkat daerah. Jadi bukan yang melakukan ya. Tadi yang melakukan produsen. Tapi wali data juga mempunyai data enggak? Iya, dia juga jadi boleh bertindak sebagai produsen data, tapi sebagai wali data fungsinya adalah yang di dalam pasal 77 ini. Dia mengumpulkan data, kemudian membantu produsen data dalam melakukan klasifikasi data, melakukan pengecekan kesesuaian proses klasifikasi data, melakukan verifikasi, melakukan validasi, mengelompokkan data, membuat dan memperbaharui daftar data, kemudian mengelola, mengajukan usulan peninjauan kembali, dan memberikan persetujuan akses untuk data elektronik terbatas. Di pasal 77, daftar data terklasifikasi ini minimal memuat kode referensi, kemudian kelompok data terklasifikasi, nama data, bulan penetapan data terklasifikasi, dan tahun penetapan data terklasifikasi. Nah, di pasal ini juga dijelaskan wali data tingkat daerah sesuai ketentuan Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Kemudian selain ada wali data daerah, kita juga ada wali data pendukung. Fungsinya adalah untuk membantu wali data tingkat daerah. Nah, ini pasal 79, produsen data tingkat daerah. Fungsinya apa saja? Melakukan klasifikasi data, melakukan reklasifikasi data, kemudian menyampaikan data terklasifikasi dan hasil reklasifikasi data kepada wali data tingkat daerah untuk diverifikasi dan divalidasi. Nah, kemudian kita juga pelaksanaan di tingkat daerah melibatkan forum satu data Indonesia tingkat daerah sebagai wadah komunikasi dan koordinasi internal daerah terkait pembahasan klasifikasi data sesuai risiko.
Dan tadi di pasal sebelumnya juga melibatkan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat, fungsinya sebagai wadah pelaporan hasil data terklasifikasi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Ya, di pasal 83, pelaksanaan klasifikasi data sesuai resiko pemerintah daerah harus terdokumentasi. Nah, mungkin ini kami sedikit menjelaskan ya. Jadi tools yang kami buat ini membantu Bapak Ibu dalam mendokumentasikan klasifikasi data sesuai resiko yang sudah dilakukan. Nah, pelaksanaan klasifikasi data ini harus memperhatikan pedoman yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Digital dan Menteri Penyelenggara Pembangunan Negara Nasional atau Bappenas. Ya. Terus kepala daerah itu menetapkan data terklasifikasi dengan keputusan kepala daerah. Jadi bentuk dokumentasinya setelah dilakukan itu harus ditetapkan oleh kepala daerah dan melibatkan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah. Ya, mungkin ini bisa nanti dibaca karena ini juga bagian dari lampiran. Nah, untuk selanjutnya bagian yang keempat, tadi di pasal-pasal sebelumnya sudah disebutkan peninjauan kembali dan reklasifikasi data. Peninjauan kembali ini definisinya sudah ada di pasal 1, adalah proses peninjauan terhadap kelompok data terklasifikasi secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Reklasifikasi data itu adalah penilaian ulang tingkat risiko atas data terklasifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan peninjauan kembali. Ya. Nah, peninjauan kembali, penetapan pertama di pasal 84, penetapan data terklasifikasi dapat dilakukan dengan peninjauan kembali dan reklasifikasi data. Nah, ini kami sampaikan peninjauan kembali dilakukan secara periodik untuk data elektronik terbuka 1 kali dalam 3 tahun. Untuk data elektronik terbatas 1 kali dalam 5 tahun. Dan untuk data elektronik tertutup 1 kali dalam 15 tahun. Dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Jadi penilaian ulang tingkat risiko, hasil pemantauan dan evaluasi, kemudian perubahan kebijakan nasional dan perubahan proses bisnis. Kemudian hasil peninjauan kembali itu meliputi dari reklasifikasi data atau mempertahankan tingkat klasifikasi data. Nah, reklasifikasi data ini dapat menaikkan tingkat data terklasifikasi atau menurunkan. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Mungkin saat ini data A ini adalah data tertutup. Tapi 15 tahun kemudian mungkin sudah tidak tertutup lagi. Risikonya mungkin sudah tidak tinggi, tapi sudah sedang sehingga direklasifikasi menjadi data terbatas misalnya begitu. Atau data terbatas 5 tahun kemudian ternyata menjadi data yang resikonya tinggi sehingga naik menjadi data tertutup. Seperti itu. Di pasal 85 ini untuk instansi pusat bahwa hasil perubahan dari reklasifikasi data ditetapkan oleh pimpinan instansi. Di pasal 86 untuk hasil perubahan reklasifikasi data ditetapkan oleh kepala daerah. Ya. Kemudian di bagian berikutnya tentang pengelolaan, pemrosesan, dan atau penyimpanan data terklasifikasi di pasal 87, PSC Lingkup Publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan atau penyimpanan data terklasifikasi di wilayah NKRI dengan memastikan kontrol dan tindakan keamanan yang sesuai. Ini dilakukan di pusat data nasional dan atau instansi dan harus memperhatikan untuk data elektronik terbuka dan terbatas ditempatkan di pusat data nasional. Data elektronik tertutup ditempatkan di pusat data nasional dan atau di instansi. Ini mungkin bisa next ke tabel. Lagi? Ya. Sebelumnya, ya. Ini untuk mempermudah kita aja ya, sudah kami
simpulkan, data terbuka supaya lebih mudah untuk kita pahami, dapat di pihak ketiga, kemudian memperhatikan keaslian dan keutuhan data elektronik, dapat diunduh dan disimpan di banyak media. Untuk data terbatas itu dapat juga di pihak ketiga, terus menjamin keaslian dan keutuhan data elektronik, lalu melalui jaringan intra pemerintah, dan dikirimkan dalam keadaan terenkripsi. Lalu untuk aksesnya perlu persetujuan dari wali data. Nah, untuk data tertutup, ini penempatannya di wilayah di layanan fasilitas pusat data pemerintah atau wadah penyimpanan yang ditempatkan di pusat komputasi instansi. Kemudian IPPD, instansi pusat dan pemerintah daerah, harus menyediakan dan menggunakan wadah penyimpanan media terenkripsi yang ditempatkan di pusat komputasi milik instansi pusat dan pemerintah daerah dengan persyaratan tertentu. Kemudian untuk pengaksesannya harus tersedia ruangan khusus untuk mengakses data elektronik dan akses dengan persyaratan tertentu. Ya, ini bisa dibaca di lampiran dan juga di dalam peraturan Menteri Komdigi nomor 5 2025 untuk data terbuka, pengiriman data di dalam jaringan maupun di luar jaringan itu harus memperhatikan keaslian dan keutuhan data, pengaksesan datanya juga dapat diunduh. Nah, sedangkan untuk data tertutup itu syaratnya sudah sangat jelas disampaikan dalam Permen Komdigi nomor 5 tahun 2025. Ya, selanjutnya tentang retensi data terklasifikasi. Pasal 94 tentang penetapan retensi data terklasifikasi, penyimpanan atas data, jangka waktunya ditetapkan oleh instansi pemilik data sesuai peraturan, dan instansi pemilik data elektronik menetapkan sesuai dengan peraturan. Lalu tentang pemusnahan, instansi pemilik data harus melakukan pemusnahan data terklasifikasi secara aman sesuai peraturan, kemudian harus memenuhi telah habis masa retensi, tidak memiliki nilai guna, dan sesuai peraturan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Ini tentang layanan di Pusat Data Nasional, PSL Lingkup Publik harus memanfaatkan layanan komputasi awan yang diselenggarakan di Pusat Data Nasional. Layanan komputasi awan di Pusat Data Nasional itu ada yang dibagi dua, layanan komputasi awan pemerintah dan pihak ketiga. Layanan komputasi awan pemerintah ini disediakan oleh Kementerian Komdigi, sedangkan untuk pihak ketiga diselenggarakan oleh penyedia layanan komputasi awan pihak ketiga yang terdaftar di Komdigi. Next. Untuk penerbitan daftar penyedia layanan pihak ketiga, penyedia layanan yang terdaftar harus memenuhi syarat dan persyaratannya akan ditetapkan oleh Menteri Komdigi. Ini dalam proses ya Bapak Ibu pedoman untuk kaitannya dengan Pusat Data Nasional yang saat ini juga sedang kami susun. Ya, ini nanti akan memudahkan membacanya ketika kita menggunakan tools. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Trian. Next. Ini adalah dampak potensial. Kalau tadi bisa kembali ke slide sebelumnya. Kalau ini kriteria dampak, kalau selanjutnya adalah dampak potensial. Ya. Next. Ya, ini rentang nilai nanti akan dijelaskan oleh Mas Trian. Dan di lampiran kami juga sudah kami berikan sedikit contoh untuk data elektronik yang mungkin dimiliki oleh instansi pusat atau pemerintah daerah dengan beberapa kategori data terklasifikasi. Kemudian ada alur juga yang mungkin bisa dibaca nanti ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja penjelasan dari kami untuk memudahkan mencerna apa yang sudah saya sampaikan. Mungkin kita bisa langsung melihat tools dan juga Bapak Ibu yang hadir apabila membawa perangkat laptop boleh langsung boleh digunakan ya. Saya serahkan ke Mbak Wida dulu ya.
Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Eka. Tadi sudah menjelaskan terkait dengan sosialisasi klasifikasi data sesuai resiko, termasuk dengan kebijakan-kebijakannya sesuai dengan Permenkom Digi nomor 5 tahun 2025 tentang PSE lingkup publik. Terima kasih Bu Eka. Mungkin untuk selanjutnya langsung saja kita ke sedikit bimbingan teknis mungkin ya Mas, yang akan disampaikan oleh Mas Trian terkait dengan tools-tools bagaimana pelaksanaan klasifikasi data sesuai resiko. Untuk itu kepada Mas Trian saya persilakan. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya mungkin sambil berdiri ya, biar fleksibel karena cukup pegel juga kalau duduk di depan. Eh, izin, ini tindak lanjut dari eh, kebijakan yang sudah dibuat di Permenkom Digi nomor 5 tahun 2025. Memang pada prinsipnya ini adalah dalam tanda kutip perbantuan atau tools dari Komdigi untuk mengejawantakan apa yang ada di lampiran PM5 2025 tentang PSL ke publik. Jadi mungkin eh, Bapak Ibu sekalian terkadang cukup jelimet membaca kebijakan khususnya lampiran yang cukup banyak. Jadi kami coba simplifikasi melalui tools di mana pada dasarnya ini dapat dilakukan atau dapat digunakan, tidak wajib sebenarnya, opsional, tapi untuk memudahkan Bapak Ibu bisa menggunakan tools dari Komdigi. Nanti mungkin sebelum lebih lanjut ke dalam aplikasinya, mungkin izin saya memaparkan terlebih dahulu untuk sekilas tentang apa yang ada di aplikasi. Mungkin juga bisa sambil dicoba Bapak Ibu sekalian yang membawa gadget baik mobile atau web untuk bisa menggunakan aplikasinya. Kurang lebih alurnya seperti ini. Dari yang pertama, mungkin di next slide. Ya, ini adalah laman untuk melakukan klasifikasi data sesuai risiko Bapak Ibu. Tulisnya dapat diakses di classdat.strippse.comdigi.go.id. Ini bisa mobile ataupun di web. Monggo bisa sambil dicoba. Nanti kami juga sambil mempraktekkan untuk secara live-nya di webnya. Tapi untuk awal kami coba paparkan terlebih dahulu untuk kurang lebih apa isi dari aplikasi di classdat.strippse.comdigi.go.id. Boleh balik ke halaman sebelumnya? Jadi kurang lebih ini alur proses secara keseluruhan dari mulai apakah sudah punya akun sampai nanti mencetak atau mengunduh dokumen hasil data yang sudah terklasifikasi. Catatan juga Bapak Ibu sekalian bahwasannya untuk mendaftarkan atau membuat akun ini harus menggunakan email.go.id. Jadi tidak serta-merta di luar penggunaan email GoID dapat diproses, tapi memang hanya ASN karena memang PSL yang ke publik ditujukan khusus untuk pemerintahan dan klasifikasi data pun dilakukan oleh pejabat atau ASN yang melakukan pemenuhan klasifikasi data. Jadi kurang lebih secara big picture-nya seperti ini, membuat akun, lalu melakukan klasifikasi data, memilih sistem elektronik yang akan diklasifikasi beserta datanya. Kemudian tadi mungkin yang sudah disampaikan oleh Bu Eka, ada dampak potensial ataupun kriteria dampak, kemudian dihitung nilainya hingga nanti keluar hasil rentang nilainya dan itu dapat diunduh Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih big picture-nya seperti ini dari mulai awal membuat akun hingga akhirnya dapat mengunduh atau mendownload hasil atau daftar dari klasifikasi data. Next. Yang tadi dulu. Ini diingatkan kembali bahwasannya monggo Bapak Ibu sambil mungkin baik secara web ataupun mobile bisa dibuka URL-nya atau linknya di classdat.strippse.comdigi.go.id, kemudian bisa melakukan buat akun di bawah, dan juga kami juga di sudut kanan paling bawah sudah menyiapkan juknis yang monggo juga Bapak Ibu bisa mendownload dan juga bisa dilihat secara
mandiri masing-masing untuk penggunaannya. Next. Ini yang tadi disampaikan bahwasannya untuk step pertama yang pasti umum ibu-ibu untuk membuat akun terlebih dahulu, bahwasannya monggo untuk dibuat akun, mengisikan nama dan field yang lainnya. Namun memang yang tadi sudah disampaikan, email yang digunakan harus berdomain GoID. Jadi memang tidak serta-merta email di luar GoID bisa bisa mengaktifkan akun ini. Jadi dikunci istilahnya hanya untuk yang beremail GoID. Kemudian konfirmasi password atau kata sandi, mengisikan nama lengkap dan lain sebagainya di field, nanti akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian untuk melakukan aktivasi. Monggo bisa sambil dicoba. Next. Kemudian jika sudah punya akun untuk aktivasi tadi sudah dilakukan, Bapak Ibu sekalian bisa login menggunakan email dan juga password yang sudah diisikan dan masuk ke dalam laman utama akun Bapak Ibu sekalian. Next. Kurang lebih akan seperti ini tampilan Bapak Ibu di layar, bahwasannya nanti ada klasifikasi data dan juga sistem elektronik. Jadi bagaimana Bapak Ibu sekalian itu untuk dapat menambahkan, karena di satu instansi itu cukup banyak sistem elektroniknya, mungkin ada puluhan, ratusan atau bahkan ribuan mungkin di setiap instansi. Jadi kami menyediakan fitur untuk dapat diproses di masing-masing sistem elektronik. Jadi di setiap sistem elektronik pastinya punya klasifikasi data yang berbeda-beda. Dan di aplikasi ini disediakan fiturnya bahwasannya klasifikasi datanya berdasarkan sistem elektronik di masing-masing SE atau sistem elektronik yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Jadi memang sudah dipetakan atau dapat dibagi-bagi ketika nanti mengisikan klasifikasi datanya akan masuk ke dalam sistem elektronik yang mana. Next. Ini lanjutannya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini sebagai lanjutan ketika sudah tadi tampil di laman utama, kemudian Bapak Ibu dapat mengisikan klasifikasi datanya. Di sini ada beberapa field yang bisa Bapak Ibu sekalian lihat. Ada nama sistem elektronik, ada pemilik data, ada atribut data, dan juga area dampak dan seterusnya. Untuk kolom yang di atas itu adalah identitas dalam tanda kutip Bapak Ibu sekalian, bahwasannya data ini pemiliknya semisal di sini sudah coba kami buat baik itu OPD ataupun kementerian lembaga, jadi bisa di drop down nanti untuk bisa dipilih di mana instansi Bapak Ibu berada sebagai pemilik datanya. Jadi sampai saat ini kami baru bisa sampai kementerian lembaga dan juga pemerintahan daerah, belum sampai unit ke eselon 1 atau eselon 2-nya, tapi mungkin nanti dapat diisikan secara deskripsi texting. Bapak Ibu sekalian bisa mengisikan unit kerja atau satuan kerja mana Bapak Ibu sekalian berada untuk dapat dipetakan nanti hasil klasifikasi datanya ini berasal dari unit kerja atau satuan kerja mana. Karena nantinya dikunci setelah yang tadi di pertama dikunci melalui GoID, karena kan ketahuan Bapak Ibu domainnya dari masing-masing instansi, itu kuncian pertama. Kuncian keduanya adalah memasukkan nama pemilik data. Jadi nanti bisa kesortir dari instansi pusat atau pemerintah daerah ketika sudah melakukan klasifikasi data, itu dapat kesortir sesuai dengan pemilik datanya masing-masing. Nanti mungkin lebih lanjut lagi di breakdown sesuai dengan tingkat klasifikasinya, baik itu terbuka, terbatas, atau tertutup. Next. Ini masuk ke dalam, mungkin rada kecil Bapak Ibu ya di layar, tapi mungkin ini adalah secara heavy-nya, secara beratnya di sini Bapak Ibu, ini adalah pengisian, penilaian, pengkategorisasian atau pengklasifikasian dari
data sesuai risiko. Jadi memang yang tadi sempat disampaikan Bu Eka bahwasannya ada kriteria dampak ataupun dampak potensial. Ini yang perlu diisi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, bahwasannya mungkin kami disclaimer terlebih dahulu bahwasannya memang ini diisikan secara self assessment dan hak prerogatif sepenuhnya dari Bapak Ibu sekalian, bahwa memang yang paling paham terkait data yang dimiliki adalah Bapak Ibu sekalian. Jadi di Komdigi sendiri kami tidak memvalidasi atau tidak menstate apakah hasilnya ini salah atau benar, tidak. Tapi memang ini keleluasan atau prerogatif dari Bapak Ibu sekalian, sang empunya atau pemilik data untuk bisa melakukan self assessment terhadap data yang dimilikinya. Paling mungkin nanti kami memberikan rekomendasi singkat, tapi untuk prerogatifnya tetap ada di Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh dilihat di layar, ini ada izin, ada rendah, ada sedang, ada tinggi. Di masing-masing ini memiliki beberapa nilai yang berbeda. Di rendah itu ada nilai 1, di sedang ada nilai 3, dan di tinggi ada nilai 5. Jadi pemilihan di rendah, sedang, tinggi ini mempengaruhi nanti di nilai akhirnya. Semisal Bapak Ibu memilih rendah, itu akan dapat poin 1, ketika memilih sedang akan poinnya 3, sedangkan tinggi poinnya 5. Nanti akan diakumulasi hasil akhirnya tentang nilainya akan masuk ke salah satu, apakah terbuka, terbatas, dan tertutup. Kemudian kalau bisa dilihat Bapak Ibu ada istilahnya apa ya? Logo I ya, logo I information. Jadi ini sebuah patokan, acuan atau kesesuaian untuk Bapak Ibu dapat terus konsisten dalam melakukan klasifikasi data. Ketika Bapak Ibu memilih kami menyebutnya ini CIA, confidentiality, integrity, dan juga availability. Jadi ketika masuk ke dalam kolom kerahasiaan, itu dapat dibuka logo I tersebut, information tersebut, untuk dapat dipadu-padankan kira-kira data yang akan diklasifikasikan, ini akan masuk ke mana? Apakah ke rendah, atau sedang, atau tinggi. Kemudian ketika masuk ke integritas atau integrity, melakukan hal yang sama, dapat melihat logo I kembali, information, dapat dipadu-padankan kembali, apakah terkait integritinya masuk ke dalam di dampak potensialnya, apakah masuk ke rendah, sedang, tinggi, karena di sini ada 3, ada nasional, organisasi, dan individu, itu pun dapat dia dipadu-padankan, kira-kira datanya masuk ke dalam kriteria yang mana. Pun yang terakhir, terkait dengan ketersediaan atau availability, dapat juga melihat kembali melihat logo I tersebut, information tersebut, untuk dapat dipadu-padankan apakah terkait dampak potensial di nasional, organisasi, atau individu itu masuk ke sedang, rendah, atau tinggi. Jadi memang sudah ada kurang lebih acuannya untuk bisa digunakan, sehingga nantinya data yang dihasilkan atau diklasifikasikan oleh Bapak Ibu sekalian dapat konsisten sesuai dengan 2 tabel utama ini. Jadi memang 2 tabel utama ini adalah acuan yang bisa digunakan untuk penghitungan nantinya. Boleh di next. Iya, ini ketika tadi sudah melakukan atau penghitungan apakah masuk ke sedang, ke rendah, sedang, atau tinggi, maka akan muncul kolom seperti di tampilan layar Bapak Ibu sekalian, bahwasannya kami mencoba istilahnya menanyakan kembali ya, apakah yakin dengan data yang sudah diisikan. Kalau memang belum yakin, itu dapat back atau kembali untuk dapat mengisikan. Tapi kalau sudah yakin, akan keluar kurang lebih information atau notification seperti di tampilan layar kiri, bahwasannya data yang diisikan seperti itu dengan tindak lanjut yang seperti itu. Jadi baik terbuka, terbatas, dan tertutup akan diberikan informasi apakah memang sesuai datanya itu terbuka, terbatas, dan tertutup. Kalau memang sudah yakin, Bapak Ibu sekalian dapat memverifikasi untuk nantinya dapat keluar, kalau bisa dilihat di layar sebelah kanan, itu ada barcode, sehingga ketika diverifikasi nanti barcode-nya akan muncul. Dan ketika memang sudah yakin, itu dapat disimpan.
ketika telah disimpan, selanjutnya Bapak Ibu dapat mengunduh hasil dari apa yang sudah diklasifikasikan menjadi dokumen, nanti bentuknya PDF Bapak Ibu sekalian di layar sebelah kanan. Jadi kurang lebih hasilnya akan seperti itu. Hasil klasifikasi datanya akan dijelaskan datanya apa, apakah terbuka, terbatas, dan tertutup, dan juga rentang nilainya. Next. Ini salah satu fitur juga di aplikasi, karena mungkin bukan mungkin ya, pasti akan banyak klasifikasi data yang dilakukan, tidak hanya satu data dan tidak hanya satu sistem elektronik. Jadi di sini adalah daftar klasifikasi data. Ini kumpulan dari klasifikasi data yang sudah dilakukan Bapak Ibu sekalian, yang dibedakan atau dipetakan berdasarkan masing-masing sistem elektronik. Di sini Bapak Ibu bisa mencari juga, men-search untuk data-datanya, dan juga dapat mengedit ataupun menghapus. Jadi fleksibel Bapak Ibu, ketika memang data yang pertama tadi sudah disimpan, semisal hasilnya terbuka, tapi di perjalanan dinamikanya itu berubah menjadi terbatas atau bahkan tertutup, ini dapat diedit untuk menaikkan tingkat klasifikasinya atau bahkan dihapus bila mana memang ada redundant atau duplikasi data yang sudah diklasifikasikan. Next. Ini kurang lebih hasil dari daftarnya. Jadi ketika tadi sudah melakukan per sistem elektronik dan per data, ini adalah bundle-nya, bentuk keseluruhannya. Jadi Bapak Ibu untuk setiap sistem elektronik dan setiap datanya itu dapat diunduh secara keseluruhan untuk bisa langsung disampaikan kepada wali data masing-masing di instansi Bapak Ibu sekalian. Next. Ini lebih lanjut terkait daftar sistem elektroniknya. Ketika tadi disebutkan daftar klasifikasi data, ini daftar sistem elektroniknya. Jadi yang tadi kami sampaikan pasti lebih dari satu setiap instansi, lebih dari 10 itu juga pasti mungkin. Ini dapat dilihat di masing-masing sistem elektronik, karena berbeda sistem elektronik pasti berbeda juga klasifikasi datanya. Ada yang menyimpan data terbuka, terbatas, dan tertutup. Ini disediakan submenu untuk daftar sistem elektronik, di mana memang nanti Bapak Ibu sekalian bisa memilih secara parsial sistem elektronik mana yang ingin diunduh atau dicetak, ataupun bisa diunduh dan dicetak untuk semua sistem elektronik. Next. Kemudian ini fitur lainnya, yaitu perubahan profile, kata sandi, keluar ataupun logout. Jadi seperti pada umumnya di akun ini bisa merubah profil Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau misal sudah menggunakan atau login menggunakan GoID masing-masing secara pribadi, mungkin bisa dirubah untuk mewakili nama instansinya, nama satkernya, atau nama unit kerjanya, untuk bisa mempermudah masing-masing dalam mengisikan. Karena ini kembali lagi Bapak Ibu, mekanismenya diserahkan prerogatif ke masing-masing instansi. Apakah satu akun akan digunakan untuk satu unit atau satu instansi bahkan, atau seperti apa, itu prerogatif Bapak Ibu sekalian. Kemudahannya seperti apa, sehingga nantinya bisa dipakai baik secara perorangan maupun secara organisasi untuk akun klasifikasi data ini. Dan terakhir menu login. Dan ini pengaturan ulang kata sandi. Jadi mungkin karena cukup banyak cukup banyak yang lupa kata sandi, walaupun mungkin mayoritas kata sandi kita sama ya di berbagai sosmed atau akun, tapi kadang juga suka lupa juga untuk pengisian kata sandi. Ini dapat dilakukan lupa kata sandi untuk nanti dapat dikirimkan ke email masing-masing Bapak Ibu untuk dapat mengatur ulang kata sandi yang dapat atau yang mudah diingat untuk dapat diakses akunnya kembali. Next. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit paparan terkait
tools isiannya seperti yang disampaikan di paparan, mungkin kami izin untuk masuk ke, boleh dibuka ini linknya. Monggo bisa sambil dicoba Bapak Ibu sekalian di website yang tadi disampaikan, Kelasdat strip PSP. Ini mungkin kami coba langsung live demokan, kurang lebih akan seperti apa nanti alur dan mekanismenya. Jadi boleh dilihat Bapak Ibu sekalian, saya sambil mengulang-ulang kembali supaya supaya teringat di alam bawah sadar Bapak Ibu sekalian. Kelasdat strip pse.comdigi.go.id itu URL ya yang bisa, atau tautannya yang bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tampilan awalnya akan seperti ini, Komdigi PSE klasifikasi data. Bapak Ibu monggo mengisikan email dan juga kata sandi. Boleh langsung. Ini belum, Mbak. Sementara belum. Karena pengembangannya sementara masih terpisah. Iya. Jadi ini tadi setelah login, Bapak Ibu sekalian, eh, akan muncul laman utamanya seperti ini. Di submenu sebelah kiri ada daftar klasifikasi data, ada klasifikasi data, dan juga ada sistem elektronik. Ini yang sudah istilahnya sudah dites ya, sudah dicoba. Tapi kalau misalnya untuk pertama kali mungkin akan kosong Bapak Ibu sekalian untuk isiannya. Karena ini sudah dicoba untuk tes. Kemudian untuk penambahannya mungkin bisa ke klasifikasi datanya. Ya, ini adalah submenu di mana nanti Bapak Ibu sekalian mengisikan klasifikasi datanya berdasarkan sistem elektronik yang dimiliki Bapak Ibu sekalian. Kita ambil contoh, semisal sistem elektroniknya, ini udah di contohnya ya. Saya mungkin mau ambil contoh sistem elektronik PC publik kali ya, karena yang kami jalankan. Boleh di, iya. Oh monggo, monggo Pak, monggo Pak. Monggo, monggo Pak. Kalian sharing ya. Sistem elektronik ya, aset informasi berupa perangkat lunak, khususnya sistem elektronik itu di pemerintah Provinsi Bali dibuat sepenuhnya oleh Dinas Kominfo. Jadi bervariasi dibuat oleh Dinas Kominfo. Yang mendaftarkan ke PSE itu satu aja dari Dinas Kominfo. Ya. Tapi dianggap pemilik sistemnya bervariasi. Yang dimaksud tadi Pak mungkin ditambah Pak ininya Pak. Tambah daftar klasifikasi Pak. Nah, nama sistem elektronik ini oke lah namanya misalkan ini contoh Pak ya, misalkan namanya adalah manajemen apa? Nama sistemnya adalah Made in Bali gitu Pak. Made in Bali. Ya. Made in Bali itu seperti Shopee tapi buatan di Bali Pak. Made Bali. Made in Bali ini Pak, kalau misalkan kita masuk klasifikasi sepertinya belum beres Pak. Ya ini. Kalau ini set plus Pak, ini kan saya Made in Bali. Ini siapa Pak? Pemilik datanya. Pemilik datanya apa pemilik sistemnya atau siapa Pak? Karena nanti yang terdaftar di PC kan yang terdaftar di DSP itu siapa Pak? Pemilik data atau apa Pak? Ini terus menjadi permasalahan di daerah Pak. Karena kalau dilihat dari klasifikasi aset informasi, kalau kita bicara risiko Pak, aset informasi itu ada 5 Pak ya. Salah satunya adalah perangkat lunak.
Nah, yang membuat perangkat lunaknya itu adalah Dinas Kominfo, Pak. Tapi yang memiliki aset informasi proses bisnisnya, data informasinya itu ada di Dinas Koperasi gitu. Jadi siapa sebenarnya yang mempunyai data ini terus menjadi perdebatan di bawah. Nah, kalau seperti ini misalkan nanti melakukan klasifikasi data, ceritanya misalkan Dinas Koperasi mau mendaftarkan PSE untuk Made in Bali ini, siapa siapa yang harus dibuat di sini, Pak? Apakah Dinas Koperasi, Pak ya? Yang di sini, Pak, pemilik data ini, Pak. Iya. Mungkin izin Pak ya. Pemerintah provinsi, Pak. Pemerintah provinsi. Ya, di sini bisa bisa pretext untuk diisikan. Nah, ini sebaiknya, enggak, saya tanya nih, Pak, sebaiknya Iya. siapa? Karena ini akan berhubungan dengan PSI nanti yang daftar, gitu, Pak. Iya. Izin nih Pak, kalau misalnya kita mengajunya ke PSE, memang saat ini kan sedang masa transisi Pak, dari pengaturan atau regulasi yang lama menuju ke regulasi baru. Nantinya ke depan, mungkin belum disebutkan tadi, nantinya ke depan untuk pejabat pendaftar itu hanya satu di masing-masing instansi, itu satu hal. Kemudian ketika isunya data ini milik siapa, ini mungkin cukup cukup apa ya, dikembalikan ke instansi masing-masing. Tapi dengan catatan satu hal Pak, yang nanti di PSE itu adalah penanggung jawab sistem elektroniknya. Jadi pejabat pendaftar itu masing-masing satu untuk setiap instansi, namun nanti ada field isian bahwasannya di masing-masing SE atau sistem elektronik itu ada PIC atau penanggung jawabnya, di mana penanggung jawabnya itu adalah pemilik sistem elektroniknya. Jadi untuk tahapan di klasifikasi data ini mungkin untuk sementara dapat disamakan dengan di sistem elektronik si pemilik sistem elektroniknya. Untuk e-wali data ini produsen atau kami Kominfo yang sebagai e-wali data yang kayak tadi masuk klasifikasi. Izin Mbak, ini untuk produsen. Jadi memang terima kasih Pak. Ini juga banyak usulan juga dari rekan-rekan di kemarin kami sudah sosialisasi di instansi pusat bahwasannya memang di aplikasi atau di tools saat ini baru mengakomodir untuk kepentingan produsen data. Jadi siapapun, dimanapun ini dapat melakukan klasifikasi data. Namun memang ada pertimbangan atau usulan untuk pengembangan bahwasannya nanti sampai ke wali data. Sehingga nanti dari mulai pengisian klasifikasinya sampai nanti validasi oleh wali data dan untuk juga disampaikan ke pejabat instansi atau pimpinan instansi bisa dilakukan satu proses di dalam aplikasi ini. Tapi untuk saat ini sambil juga melakukan pengembangan, ini fiturnya baru sampai di produsen data, belum sampai ke wali data. Walaupun wali data juga dapat menjadi produsen data untuk datanya sendiri, tapi untuk hingga saat ini baru sampai di proses awal yaitu klasifikasi data yang dilakukan oleh di unit-unit terkecil sebagai produsen data atau penghasil data. Itu Pak. Dengan tadi Pak Kadit Sandian, berarti kan kalau data ini ya bukan berarti kan mungkin tadi koperasi sendiri, berarti Iya, mau betul. OPD. Betul Pak. Ini juga izin Bapak Ibu, kami juga terus melakukan pengembangan karena kami juga coba menarik data atau menghimpun banyak data, kira-kira data mana yang jamak atau mayoritas sehingga kita bisa memberikan suggestion di sini untuk pengisian datanya, karena kan kalau kita pahami juga data di pemerintahan itu kan berulang di satu unit, di unit lainnya, di unit lainnya, di unit lainnya, kurang lebih ada data yang dikelola, diproses, disimpan yang sama, sehingga nantinya mungkin dari instansi pusat ataupun pemerintah daerah untuk dalam tanda kutip data-data berulang tersebut itu dapat kami suggestion untuk tidak
istilahnya tidak perlu capek-capek melakukan klasifikasi data karena sudah ke state atau sudah dapat dipastikan bahwa untuk salah satu data tersebut dapat diklasifikasikan terbuka, terbatas ataupun tertutup. Tapi mungkin hingga sampai saat ini di aplikasi ini kami coba proses untuk pengembangan suggestion tersebut. Izin Mas, berarti boleh disimpulkan pemilik data ini adalah yang punya aset proses bisnisnya ya, yang Iya. punya layanan ya. Iya. Berarti izin ini Dinas Koperasi dan Uang dan UKM. Ya, UKM. UKM. Ya, UKM. Nah, di Made in Bali itu Pak, itu kan ada data koperasi dan data yang dijual apa? Ada yang dijual apa? Data UKM atau koperasi dan data yang dijual apa? Ya, berarti kita bedakan dua gitu Pak ya, atau gimana? Iya. Berarti sekarang nama datanya data koperasi gitu Pak? Ya, betul. Karena berbeda data nanti kan atributnya ada beda-beda. Berarti ini nama dan alamat saja. Saya lupa ya, tapi maksudnya seperti itu nanti berarti ada satu data lagi yang bisa ditambahkan Pak di SE yang sama. Iya, nanti di masing-masing sistem elektronik pastinya ada lebih dari satu data, mungkin nanti bisa ditambahkan di izin ada ditambahkan data ada setelah ini ya. Setelah disimpan nanti bisa menambahkan data kembali. Baik, setelah itu cek di kerahasiaan gitu Pak ya. Betul. Jadi setiap vertikal horizontal berarti di setiap horizontal baik kerahasiaan, integritas ataupun keterbukaan ini masing-masing dapat diacu di kotak sebelah kanan yaitu information. Jadi apakah di dalam kerahasiaan Bapak Ibu terkait datanya terhadap dampak nasional, organisasi atau individu itu masuk ke rendah, sedang atau tinggi. Ini cukup panjang, jadi mungkin bisa diilhami terlebih dahulu. Ini gitu Pak, biar Monggo. karena ini datanya cuma Iya. Nama dan koperasi, Iya. saya pikir mungkin semuanya tidak terlalu Iya. ini Pak ya. Jadi ini juga tadi mungkin pendalaman dari paparan yang sudah kami sampaikan. Ini tadi boleh ke atas sedikit, ke atas lagi. Ini tadi untuk SE-nya, untuk datanya, pemilik datanya, atribut, nama datanya, kemudian ke bawah, Bapak Ibu mengisikan area dampak. Di sini salah satunya di Made in Bali mengisikan kerahasiaan rendah, integritas rendah, ke bawah lagi, ketersediaan rendah. Maka poinnya 3. Saya izin coba mengganti Pak ya. Ya. Boleh diganti Mas. Kalau misalnya ini diganti sedang, ini automatically akan berubah Bapak Ibu. Ini menjadi sedang atau terbatas. Kalau boleh dicoba lagi diganti menjadi tinggi, maka hasilnya 15 tinggi. Jadi yang tadi sudah disampaikan, setiap tingkatan mempunyai poin yang berbeda. Untuk rendah itu 1, untuk sedang itu 3, tinggi itu 5. Tapi izin Bapak Ibu, tidak harus kalau kerahasiaan rendah, integritas rendah, ketersediaannya rendah. Jadi tidak harus kalau rendah-rendah semua, sedang-sedang semua, tinggi-tinggi semua. Ini bisa di exercise masing-masing dan memiliki tingkatan masing-masing. Boleh dicoba kalau ini rendah, satunya sedang, satunya tinggi, maka hasilnya sedang. Jadi setiap pemilihan Bapak Ibu semua berimplikasi atau berdampak dari poin atau skor yang dihasilkan. Boleh balik ke rendah. Kalau memang sudah yakin Bapak Ibu bisa konfirmasi untuk dapat disimpan. Di sini akan muncul pop-up untuk
Bisa diedit nanti ya? Iya, Bisa diedit. bisa diedit lagi. Ini pop up ini untuk apa istilahnya, meyakinkan kembali Bapak Ibu apakah pengisiannya sudah sesuai, terbuka atau dapat terbatas atau tertutup. Tapi ini pop up untuk dapat notifikasi untuk bisa meyakinkan Bapak Ibu sekalian. Kalau memang belum yakin, di pojok kiri bawah ada cek ulang, ini bisa kembali untuk dapat menghitung kembali. Misal kita rubah jadi sangat tinggi coba. Iya, kita konfirmasi ini akan berubah juga pop up-nya bahwasannya data yang diklasifikasi Bapak Ibu sekalian yang tadi data korporasi itu bentuknya terbatas. Kalau jika sudah yakin, Bapak Ibu dapat menyimpan. Boleh lanjut bertanya Pak? Mas. Monggo Pak. Berarti kan tadi sudah oke, udah clear nih sepertinya ini. Eh, Kemudian kalau misalkan tinggi atau rendah nanti ada tindak lanjutnya seperti apa kan gitu Pak? Betul. Nah biasanya kalau kalau di ini apa namanya sama mirip ya di risiko keamanan itu kan kalau dia tinggi dia harus ada 3 standar yang harus di ini rendah 2 segala macam mirip. Tetapi itu yang melakukan kan bidang yang menghandle keamanan. Nah untuk dalam konteks ini Pak, apa yang perlu wali data lakukan setelah melihat ini Pak? Nanti kan ini akan dikirim ke wali data Pak ya? Betul. Nah semisal tadi itu tinggi semua itu ada tindak lanjut seperti itu. Posisi wali data terhadap hasil itu nanti apa Pak? Ya, izin Pak. Kalau di regulasi mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan ya, ada beberapa tugas wali data. Memang ini adalah sendi-sendi terkecil dari masing-masing instansi pusat pemerintah daerah. Jadi klasifikasi data ini tidak hanya dilakukan oleh data, itu satu. Dan ini dilakukan benar-benar di unit-unit terkecil. Jadi setiap instansi atau instansi pusat pemerintah daerah yang punya data, yang memiliki data itu wajib melakukan klasifikasi data. Mungkin balik dulu ke awal, izin Pak, untuk ruhnya sendiri, bahwasannya yang tadi disampaikan ini adalah tools opsional. Jadi memang monggo bisa dipakai untuk permudah, tapi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian mahir membaca lampiran di PM dan dapat memetakan PM-nya dengan lebih ringkas, dengan lebih mudah dipahami, monggo juga dapat dilakukan. Ini perbantuan, tapi pada dasarnya memang klasifikasi datanya yang sudah disampaikan tadi oleh BK ataupun Pak Dir, ini adalah acuan untuk kita nanti mengelola, memproses, ataupun menyimpan data pemerintah di PDN. Jadi memang tujuan atau outputnya untuk kita dapat memetakan mana data-data pemerintah yang sifatnya terbuka, mana data-data pemerintah yang sifatnya terbatas ataupun tertutup. Nanti akan diklasterisasi menurut klasifikasi data sesuai risiko ini untuk nanti tindak lanjutnya penyimpanan di PDN. Jadi jika pertanyaan apakah nantinya tugas wali data, kalau mengacu ke dalam regulasi, nanti wali data yang akan mengumpulkan atau kompilasi istilahnya hasil dari produsen data. Jadi ini digunakan produsen data ketika datanya di masing-masing produsen data di unit-unit sudah terkumpul, mereka akan melaporkan ke wali data. Wali data yang akan mengompilasi data-data di satu di satu instansinya lah ya, baik itu instansi pusat atau pemerintah daerah, untuk nantinya wali data melakukan cek double check, mungkin verifikasi, validasi atau istilahnya double check. Karena nanti yang tadi disampaikan di satu instansi pasti akan ada duplikasi atau redundansi dari data. Di satu unit mengisi data A dengan terbuka. Di satu unit mengisi data A dengan terbatas. Ini pasti akan ada perbedaan. Nah, tugas wali data adalah untuk mencari output mana yang lebih sesuai. Kalau tadi disampaikan WK, dapat dibantu juga dengan forum satu data di tingkat daerah. Jadi sifatnya balik lagi, ruhnya karena ini prerogatif masing-masing, tapi juga wali data
eh, dalam hal ini dalam tanda kutip dapat menjadi wasit untuk melakukan istilahnya pembenahan atau pembersihan data. Jadi semisal di satu instansi ada 10 unit di data A berbeda-beda, ada terbuka, terbatas, tertutup. Mungkin nanti bisa dilakukan koordinasi internal di forum satu data di internal masing-masing. Apakah data A ini masuk ke terbuka, terbatas, atau tertutup? Itu adalah tugas atau fungsinya dari wali data. Jadi wali data yang dapat menentukan apakah data ini masuk ke terbuka, terbatas, tertutup dengan acuan hasil dari klasifikasi data yang sudah disampaikan di masing-masing unit sebagai produsen data. Mungkin itu Bapak. Ini mungkin saya izin lanjut ke tampilan aplikasinya. Kalau tadi sudah dikonfirmasi ya, verifikasi. Boleh di daftar klasifikasi data. Ya, ini lanjutannya Bapak Ibu. Tadi data koperasi untuk nama sistem elektronik Madian Bali tersimpan di submenu daftar klasifikasi data. Ada logo atau gambar pensil di kiri, ini bisa diedit, lalu bisa diklik. Jadi ini dapat diedit kembali, apakah berubah menjadi terbatas ataukah berubah menjadi tertutup, ini dapat fleksibel untuk diubah. Kalau kita klik ke sistem elektronik di submenu kiri, ini juga akan tampil sistem elektronik yang tadi Madiun Bali. Jadi di submenu kiri itu dapat dipilih based on klasifikasi datanya, based on data yang sudah diisikan, ataupun di submenu sistem elektronik nama sistem elektroniknya. Jadi fleksibel Bapak Ibu untuk mengisikan atau mencari apakah melalui based on datanya atau based on SE-nya. Boleh dicetak. Satu aja yang tadi Made. Muncul ya. Ini hasilnya. Ayo. Ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian mengambil contoh sistem elektronik Madiun Bali ketika sudah diisikan klasifikasinya untuk mengisikan kerahasiaan, integrity, dan juga ketersediaan atau availability. Kurang lebih nanti akan seperti ini tampilannya. Level dampaknya apa, nilainya berapa, akumulasinya, skornya berapa, kemudian klasifikasinya apakah terbuka, terbatas, tertutup. Karena ini memang rendah, 111, akumulasinya 3, maka hasilnya masuk ke rentang nilai terbuka. Karena untuk penilaian 3-5 itu terbuka, 7-11 itu terbatas, 12-15 itu tertutup. Jadi memang di dalam range angka itu implikasi atau dampaknya ke hasil apakah data yang dimiliki Bapak Ibu sekalian bersifat terbuka, terbatas, atau tertutup. Boleh ke bawah lagi. Ini tindak lanjutnya Bapak Ibu sekalian ketika terbuka akan kurang lebih tindak lanjut seperti ini dalam jaringan, luar jaringan, atau pengaksesannya di hak aksesnya. Ketika nanti terbatas akan berbeda pula tindak lanjutnya, begitupun tertutup akan berbeda pula. Jadi based on klasifikasi yang dimunculkan, apakah terbatas, terbuka, ataupun tertutup,
Ini tindak lanjutnya pastinya akan berbeda-beda tergantung dari klasifikasi yang muncul setelah Bapak Ibu melakukan klasifikasi data. Mungkin untuk aplikasinya dan sedikit live demonya seperti itu, Bapak Ibu. Oh ya, boleh. Sedikit terakhir ini boleh di back. Ini ada box verifikasi, ini dapat dilakukan ketika ini sudah diklik. Nah, maka akan muncul barcode di sudut kanan bawah. Perbedaannya di situ. Jadi dapat dicentang istilahnya diklik untuk verifikasi untuk nanti hasilnya tampilan output PDF-nya akan muncul barcode yang bisa di scan ya. Harusnya bisa di scan nanti masuknya ke aplikasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk singkat penggunaan atau juknis dari aplikasi seperti itu Bapak Ibu dan live demonya, monggo sambil dicoba-coba di kelas.strippsc.com.digi.go.id untuk dapat membuat akun terlebih dahulu minimal dan juga pastinya melakukan klasifikasi data. Nanti sambil berjalannya kita bisa berdiskusi dan juga menetapkan hasil-hasil klasifikasi data lebih lanjut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Baik Bapak Ibu, jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami share di kolom chat Zoom meeting, atau bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung secara luring, nanti apabila belum mengisi absen, nanti akan kami berikan daftar hadirnya ya Bapak Ibu. Tapi sepertinya sudah mengisi absen semua ya Bapak Ibu. Sudah ya. Mungkin yang bergabung secara daring, mohon untuk dapat mengisi daftar hadirnya yang sudah kami cantumkan di kolom chat Zoom meeting. Baik Bapak Ibu, sosialisasi dan bimbingan teknis klasifikasi data sesuai resiko pada hari ini sudah selesai. Kami haturkan terima kasih banyak kepada kedua narasumber kami yang sudah memaparkan materinya terkait pelaksanaan klasifikasi data sesuai resiko berdasarkan Permenkom Digi nomor 5 tahun 2025 tentang PSE lingkup publik, yaitu terima kasih kepada Ibu Eka Medista Simanjuntak dan Bapak Trian Kristiawan. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk kedua narasumber kita pada hari ini. Untuk itu kami persilahkan untuk duduk di tempatnya semula Bapak Ibu. Dengan disampaikannya penutupan ini, maka berakhir pula rangkaian kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan klasifikasi data sesuai resiko pada hari ini. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan, serta menjadi bekal bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh peserta, baik yang hadir secara langsung maupun yang sudah bergabung secara online. Apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya dalam mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagai penutup, marilah kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon izin saya ada satu pantun, mungkin Bapak Ibu bisa bilang cakep ya. Izinnya Bapak Ibu. Aturan PSE kita jalankan. Permenkom Digi jadi acuan. Sosialisasi hari ini kita tuntaskan untuk tingkatkan tata kelola pemerintahan. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir secara luring, mohon izin untuk restoran ada di lobi, kemudian untuk musola bagi Bapak Ibu yang beragama Muslim ada di lantai 6. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Saya Wida Fitria pamit undur diri. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.